Bapak Ibu sekalian, berikut adalah video tentang petunjuk teknis PTSL 2020 bagian pengumpulan data fisik. Silakan disimak dan dicatat. Juknis PTSL 2020 merupakan pengembangan dari Juknis PTSL sebelumnya yang disahkan pada akhir Maret 2020, yang terintegrasi antara fisik, yuridis, dan anggaran, termasuk kontrol kualitas dan kota lengkap. Apa saja tahapan dari PTSL 2020? Tahapan PTSL 2020 terdiri dari 3 tahap, yaitu 1. Perencanaan, terdiri dari kegiatan persiapan dan sosialisasi atau penyuluhan. 2. Pelaksanaan, terdiri dari apply account KKP, kemudian entry lokasi, petugas PTSL dan nomor berkas, baik untuk kegiatan kota atau kabupaten lengkap, dan PTSL, yang dilaksanakan oleh Puldatan dengan menggunakan aplikasi Survei Tanahku. 3. Output, terdiri dari kegiatan pembuatan peta bidang tanah, pelaksanaan kegiatan yuridis, pengumuman, revisi peta bidang tanah, dan pelaporan. Kegiatan pertama dari tahapan perencanaan yaitu persiapan. Pada kegiatan ini, Kepala Kantor Pertanahan menyusun 1. Roadmap rencana kerja penyelesaian PTSL untuk setiap kabupaten atau kota. 2. Mempersiapkan peta dasar pendaftaran per desa atau kelurahan. 3. Merencanakan penetapan lokasi PTSL. 4. Inventarisasi potensi K1. Kegiatan selanjutnya, penyiapan peta kerja dengan mencantumkan informasi berupa nomor peta kerja, jenis peta kualitas dan skala atau resolusi peta, tahun pembuatan, asal peta, dan hasil dari penggunaan peta kerja. Selanjutnya, penetapan lokasi. Yang harus diperhatikan adalah jumlah desa rencana Penlok dan sumber pembiayaan bisa melalui rupiah murni swakelola atau rupiah murni pihak ketiga atau PHLN. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, terlebih dahulu dilakukan pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan Satgas. Selanjutnya, kegiatan pertama dari tahapan pelaksanaan yaitu akses aplikasi KKP. Setiap petugas wajib mempunyai akun KKP. Tahapan selanjutnya melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan dapat dilakukan lebih dari 1 kali sesuai dengan ketersediaan anggaran. Kegiatan selanjutnya, pengumpulan data fisik. Kegiatan ini dilakukan oleh Satgas Fisik atau pihak ketiga, di mana pengumpulan data berpedoman pada nomor urut bidang atau berkas, atau disingkat dengan NUB. Pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan dapat dilakukan dengan 2 mekanisme, yaitu swakelola dan pihak ketiga. Langkah selanjutnya adalah pengikatan ke titik referensi. Pengukuran wajib menggunakan pengikatan referensi, minimal 1 titik dasar teknik kerangka dasar kadastral nasional dan juga menggunakan data course. Metode pengukuran dapat dilakukan secara teristris, fotogrametris, pengamatan satelit, atau kombinasi ketiganya.
Kegiatan selanjutnya, pemasangan tanda batas. Tanda batas dapat berupa patok, pagar, atau tanda batas tetap lainnya yang dilakukan oleh pemilik tanah atau kuasanya. Lalu dilaksanakanlah penetapan batas dan pelaksanaan pengukuran. Pengukuran dilakukan setelah penetapan batas bidang tanah. Dalam kegiatan pengukuran juga dilakukan pengumpulan berupa identitas pemilik, alas hak, sertifikat atau GS atau SU apabila sudah terdaftar atau bersertifikat. Baik kegiatan pengukuran dan pemetaan dilakukan untuk bidang tanah belum terdaftar maupun bidang kategori K4. Selanjutnya, pemberian nomor berkas atau NUP pada bidang tanah terukur atau terpetakan, melaksanakan pengukuran, pencatatan tanda batas, dan informasi bidang tanah yang dituangkan ke dalam gambar ukur. Pada bidang tanah yang belum diketahui subjeknya, maka dilakukan memastikan kepemilikannya. Jika batasnya sementara atau pemilik belum diketahui, maka GU diberi tanda garis putus-putus. Untuk batas berupa sempadan danau, sungai, jalan, pada gambar ukur diberi tanda garis putus-putus. Untuk pengukuran dan pemetaan pada bidang K4 dilakukan dengan peningkatan kualitas data bidang tanah terdaftar. Gambar ukur dapat memuat satu atau beberapa bidang tanah. Gambar ukur dapat berupa elektronik maupun analog. Jika gambar ukur dijadikan lampiran pada peta kerja, maka pemilik bidang tanah atau kuasanya dapat membubuhkan nama dan tanda tangan pada peta kerja tersebut. Informasi bidang tanah dituangkan pada gambar ukur di halaman 4. Selain itu, gambar ukur dapat dibuat dan disajikan dalam bentuk elektronik. Berikut adalah output dari kegiatan pengumpulan data fisik. Pertama adalah penerbitan peta bidang tanah. Pencetakan peta bidang tanah dapat dilakukan dengan aplikasi KKP. Apabila dilaksanakan secara swakelola oleh surveyor ASN, maka penandatanganan PBT pembuatannya dilakukan oleh petugas ukur dan pemetaan, kemudian penggunaannya untuk ketua Satgas Fisik. Apabila pengukuran dan pemetaan dilakukan oleh surveyor kadaster atau asisten surveyor kadaster, maka penandatanganan PBT pembuatannya dilakukan oleh SKB dan diketahui oleh pimpinan KJSKB atau pimpinan perusahaan survei serta penggunaannya untuk ketua Satgas Fisik. Untuk keperluan lampiran, pengumuman peta bidang tanah ditandatangani, dicap, dan diberi tanggal sesuai tanggal terima oleh panitia adjudikasi. Apabila PBT sudah ditandatangani, belum ditindaklanjuti dan terjadi perubahan, maka wajib dilakukan pengukuran ulang. PBT dicetak sebanyak 3 rangkap, yaitu untuk keperluan pengumuman, panitia adjudikasi, dan arsip. Informasi peta bidang tanah harus mencangkup unsur geografis, seperti jalan, gang, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan semuanya berbentuk poligon. Koordinat X, Y, dan Z juga harus ditampilkan pada PBT dan SU dalam bentuk sistem koordinat geografis atau TM3. Pengambilan data fisik dapat dilakukan dari delineasi peta kerja dan diberikan nomor induk sementara. Pada saat penunjukan batas sampai dengan pemetaan tidak diketahui pemiliknya, biasa disebut dengan no-name, maka diberi nomor induk sementara, disingkat dengan NIS. Apabila bidang no-name berbatasan langsung bidang tanah yang sudah ada NIP, maka bidang tersebut dilebur menjadi satu bidang tanah dan diganti menjadi satu NIS. Apabila tanda batas sudah terpasang, namun pada saat penunjukan batas, pemilik atau kuasa tidak hadir, maka dilakukan penetapan batas sementara dan pada gambar diberi garis putus-putus. Berikutnya adalah pencetakan SU. Hal ini
dilakukan secara digital dengan memperhatikan sebagai berikut. SU ditandatangani oleh Wakil Ketua Bidang Fisik atas nama Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan. Apabila pengukuran dan pemetaan dilakukan oleh pihak ketiga, pada kolom penunjukan dan penetapan batas dicantumkan nama SKB dan nomor lisensinya. Pemberian tanggal nomor SU sama dengan tanggal pengambilan nomor di KKP dan tanggal SU harus sama dengan tanggal di DI 307. Selanjutnya, dilakukan kegiatan kontrol kualitas Puldasik yang meliputi pengawasan atau pemeriksaan mutu serta verifikasi dan validasi. Pada tahap pengawasan atau pemeriksaan mutu, diawali dengan pemeriksaan dokumen administrasi. Pengajuan permohonan kontrol kualitas disampaikan kepada Wakil Ketua Bidang Fisik paling lambat 2 minggu sebelum pembayaran. Pengajuan permohonan kontrol kualitas yaitu berupa surat permohonan dengan melampirkan daftar file spasial bidang tanah, daftar bidang tanah PTSL, informasi bidang tanah, dan GU. Wakil Ketua Bidang Fisik selanjutnya menentukan sampel sebanyak 5% dari total yang diajukan pembayarannya dengan kriteria-kriteria sebagai berikut. Melaksanakan kontrol kualitas pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan GU bidang tanah yang dijadikan sampel dengan mengisi form daftar periksa. Kegiatan selanjutnya melakukan pengukuran sampel bidang tanah dengan ketentuan sampel bidang tanah ditetapkan oleh Wakil Ketua Bidang Fisik. Pengukuran dapat dilakukan dengan metode teristris, pengamatan satelit, atau kombinasi keduanya. Kriteria pengawasan pengukuran sampel bidang tanah terdiri dari bidang tanah dapat diukur dan dipetakan, kemudian diketahui letak, batas, dan luas di atas peta, dan juga dapat direkonstruksi batas-batasnya. Sebelum dilakukan pengukuran bidang sampel, maka harus berkoordinasi dahulu dengan perangkat desa untuk penunjukan batas di lapangan. Hasil pengukuran sampel bidang tanah yaitu berupa gambar situasi kontrol kualitas. Pelaksanaan kontrol kualitas melakukan perbandingan antara GU dengan gambar situasi kontrol kualitas berupa panjangan sisi, posisi, bentuk geometri, dan luasan. Hasil perbandingan ini dituangkan dalam tabel perbandingan hasil pengukuran kontrol kualitas. Toleransi dari perbandingan ini tidak melebihi kurang lebih 5% dari luas yang ada di GU. Tahapan selanjutnya adalah verifikasi dan validasi untuk memastikan luas dan NIP atau nomor SU atau nomor hak, kemudian bentuk dan tetangga berbatasan, kemudian bidang tanah KW 456, kemudian data terupload dan tervalidasi, kemudian data tidak tervalidasi ditindaklanjuti dengan analisa lanjutan, identifikasi, dan cek ke lapangan, kemudian data sertifikat bidang tanah yang belum dapat terpetakan, kemudian pengukuran sampel random, kemudian GU bidang tanah, kemudian perubahan data fisik, ketidaksepakatan batas, dan perubahan data lain dibuat dalam berita acara dan merupakan bukti otentik. Dan terakhir adalah hasil identifikasi lapangan dilakukan upload ulang. Peningkatan kualitas bidang tanah bertujuan untuk meningkatkan kualitas bidang tanah yang belum terpetakan, baik KW 4, KW 5, KW 6 menjadi terpetakan atau KW 1 hasilnya adalah K4. Reposisi KW 1, KW 2, KW 3 dapat diperlakukan sama dengan proses K4.
Prosedur peningkatan kualitas bidang tanah meliputi identifikasi kualitas data, penggabungan data pertanahan, peningkatan kualitas data menjadi KW1. Data bidang tanah yang berkualitas harus memenuhi kriteria bidang tanah valid, yaitu kesesuaian posisi, perbedaan luas dengan toleransi kurang sama dengan 5%, kesesuaian bentuk bidang tanah, link antara data fisik dan data yuridis. Selain itu, terdapat kriteria bidang hasil deliniasi valid antara lain kesesuaian posisi dan kesesuaian bentuk bidang tanah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, bagian berikut adalah tentang pendaftaran tanah lengkap kota atau kabupaten. Kota atau kabupaten dinyatakan lengkap dengan ketentuan telah membentuk desa-desa atau kelurahan-kelurahan lengkap, telah melewati prosedur peningkatan data dan memenuhi syarat valid, telah terpetakan dan jika diperlukan bidang tanah telah direposisi, selanjutnya dapat dilakukan deklarasi secara berjenjang. Ketentuan untuk deklarasi desa atau kelurahan lengkap adalah ID poligon desa atau kelurahan dan luas, jumlah dan luas bidang tanah terdaftar, jumlah dan luas bidang tanah terdaftar belum sertifikat, jumlah dan luas poligon jalan, fasum atau fasos dan objek alam seperti sungai, danau, situ dan lain-lain, jumlah luas angka pada poin 2, 3, 4 sampai dengan luas desa atau kelurahan, jumlah desa dan luas bidang tanah tervalidasi atau terblokir internal, jumlah dan luas buku tanah atau terblokir internal, daftar buku tanah yang tidak dapat dipetakan dan sudah diblokir internal. Bapak Ibu sekalian, metode pendukung PTSL yaitu aplikasi survei tanahku, Fit for Purpose, Puldatan. Berikut adalah aplikasi survei tanahku beserta kapabilitasnya. Fit for Purpose dapat dilaksanakan menggunakan metode fotogrametris dengan aplikasi survei tanahku, yaitu dengan syarat sebagai berikut. Peta kerja sudah dilakukan koreksi geometri, batas bidang tanah yang sudah diidentifikasi dan didelineasi pada peta terlihat secara visual. Berada pada daerah terbuka, identifikasi dilakukan blok demi blok. GU atau peta kerja dapat diidentifikasi dan diukur dengan metode fotogrametris dan juga dapat dilakukan kontrol dengan mengukur panjangan dua sisi blok yang berbeda secara teristris. Apabila GU atau peta kerja terdapat titik-titik batas yang tidak dapat diidentifikasi secara visual, maka dilakukan pengukuran tambahan atau suplesi dan juga dapat dilakukan kontrol dengan mengukur panjangan dua sisi blok yang berbeda secara teristris. Peta hasil identifikasi diklarifikasi kepada pemilik tanah. Selanjutnya adalah puldatan. Puldatan bertugas mengumpulkan data fisik dan yuridis dengan menggunakan aplikasi survei tanahku. Sebelum dilakukan pemeriksaan tanah, maka harus diverifikasi oleh petugas Satgas Yuridis atau verifikator. Jika dibutuhkan, dapat melakukan verifikasi lebih lanjut ke lapangan. Tugas Satgas Yuridis yaitu menandatangani DI 201 dan mengelompokkan berkas masuk dalam kategori K1, K2, K3.1, K3.2, atau K3.3.
Full datan dapat berasal dari Satgas Fisik atau Satgas Yuridis atau masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pengambilan data fisik dan data yuridis. Selanjutnya, permasalahan mengenai nonem masuk klaster apa tidak? Pada subbab informasi peta bidang tanah, apabila pada saat penunjukan batas tidak diketahui pemiliknya atau nonem, maka diberi nomor induk sementara. Selanjutnya, apabila letak batas bidang tanah nonem berbatasan langsung dengan bidang tanah yang diberikan NIB, maka bidang tersebut harus dilebur menjadi satu bidang tanah dan NIB diganti menjadi NIS. Kemudian, pada bab penyelesaian kegiatan PTSL ditetapkan sebagai K3.3 apabila tidak tersedia anggaran sertifikat hak atas tanah di tahun anggaran berjalan dan juga subjek tidak diketahui atau subjek tidak bersedia mengikuti kegiatan PTSL. Apabila subjek tidak dapat membuktikan KTP, maka objek diberi nomor induk sementara atau NIS dan tidak termasuk dalam klaster K manapun. Apabila saat pengukuran, subjek tidak diketahui, namun terdapat penunjuk batas khususnya dari aparat RT, RW, atau kelurahan, dan dapat menunjukkan identitas subjek hak berupa fotokopi KTP, maka dapat diberikan NIB dan dimasukkan ke dalam klaster K3.3. Selanjutnya, pada subbab penerbitan peta bidang tanah harus memperhatikan pencetakan PBT dilakukan dari aplikasi KKP. Apabila dilaksanakan secara swakelola oleh surveyor ASN, maka penandatanganan PBT pembuatannya dilakukan oleh petugas ukur dan pemetaan kemudian penggunaannya untuk ketua Satgas Fisik. Apabila pengukuran dan pemetaan dilakukan oleh surveyor kadaster atau asisten surveyor kadaster, maka penandatanganan PBT pembuatannya dilakukan oleh SKB dan diketahui oleh pimpinan KJSKB atau pimpinan perusahaan survei serta penggunaannya untuk ketua Satgas Fisik. Pada subbab penerbitan surat ukur, pencetakan surat ukur dilakukan secara digital dengan memperhatikan sebagai berikut. SU ditandatangani oleh Wakil Ketua Bidang Fisik atas nama Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan. Apabila pengukuran dan pemetaan dilakukan oleh pihak ketiga, pada kolom penunjukan dan penetapan batas dicantumkan nama SKB dan nomor lisensinya. Pemberian tanggal nomor SU sama dengan tanggal pengambilan nomor di KKP dan tanggal SU harus sama dengan tanggal di DI 307. Kemudian tugas Wakil Ketua Bidang Fisik yaitu membantu Ketua Panitia Adjudikasi PTSL dalam menandatangani peta bidang tanah dan surat ukur dan juga menandatangani peta bidang tanah yang dibuat oleh surveyor kadaster berlisensi. Apabila pada saat penandatanganan pada PBT dan SU terdapat kalimat redaksi Ketua Satgas Fisik, maka tidak perlu diganti menjadi Wakil Ketua Adjudikasi Bidang Fisik. Namun, apabila belum melaksanakan, maka dapat menggunakan kalimat redaksi Wakil Ketua Panitia Adjudikasi Bidang Fisik. Demikian pembahasan mengenai pengumpulan data fisik pada Juknis PTSL 2020. Semoga bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan PTSL. Terima kasih.